Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat walaupun via daring atau dalam jaringan. Semoga dengan ini teman-teman masih semangat belajar atau masih semangat kuliah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari minggu kemarin. Minggu kemarin saya menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Hari ini saya kembali akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Dan jangan lupa nanti teman-teman mengisi absen dan dikoordinir oleh koordinator kelas. Nah, variabel penelitian itu apa? Ada yang tahu mungkin? Ya, variabel penelitian secara umum adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian, misalnya pendapatan karyawan, tinggi tanaman, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, dalam definisi lain dijelaskan bahwa variabel merupakan sebuah konsep yang mempunyai bermacam-macam variasi nilai. Konsep merupakan abstraksi yang dibuat secara umum. Nah, kemudian, bagaimana pengertian variabel menurut para ahli? Dalam dunia penelitian, variabel memiliki definisi dan konsep yang cukup beragam. Perbedaan konsep dan definisi tersebut tergantung dari latar belakang bidang keilmuan seorang ahli dalam mendefinisikan variabel penelitian. Oleh karena itu, penting rasanya bagi kita sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa maupun dosen, yaitu memahami variabel berdasarkan beberapa pendapat ahli. Berikut akan saya sampaikan pendapat mereka tentang pengertian variabel penelitian. Nah, yang pertama yaitu variabel menurut F.N. Kerlinger. F.N. Kerlinger merupakan seseorang yang mencetuskan beberapa teori metode penelitian dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D atau Research and Development. Kebetulan di sini saya punya bukunya. Ya, ini ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono. Ya, Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different value. Nah, yang teman-teman mungkin ada yang punya bukunya bisa dibuka pada halaman 61. Di sini ada pernyataan Kerlinger ya tentang variabel penelitian. Ini adalah ahli yang mencetuskan teori metode penelitian pendidikan yaitu kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Ya. Selanjutnya yaitu variabel menurut Bagjawalia. Bagjawalia merupakan seorang tenaga pengajar dan penulis dari Universitas Pendidikan Indonesia atau kita sebut UI. Ya. Dalam bukunya yang berjudul Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, dia mendefinisikan variabel sebagai sebuah konsep yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap eksperimen yang dilakukan oleh seseorang. Dari eksperimen tersebut akan menghasilkan suatu data yang berguna sebagai bukti otentik suatu penelitian. Ini adalah pengertian variabel penelitian menurut Bagjawalia. Selanjutnya yaitu variabel menurut Rangkuti. Ya. Freddy Rangkuti merupakan seorang penulis bidang pemasaran. Dalam bukunya yang berjudul Analisis SWOT, ia mendefinisikan variabel sebagai suatu konsep yang memiliki nilai variasi, yang mana nilai tersebut dibagi menjadi 4 data yang berbeda, seperti rasio, skala, ordinal, nominal, dan internal. Mungkin teman-teman masih ingat apa itu rasio, skala, ordinal, nominal, dan internal yang sudah saya
pertama pada mata kuliah statistik pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu variabel menurut Suhartini Arifinto, yaitu beliau merupakan seorang tenaga pengajar, peneliti, dan penulis dalam bukunya yang berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Dalam hal ini saya juga ada bukunya, yaitu Suhartini Profesor Dr. Suhartini Arifinto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Ya, beliau mengatakan bahwa variabel sebagai objek penelitian yang menjadi perhatian pada suatu titik objek penelitian yang nantinya akan mendapatkan nilai dari kesimpulan suatu objek. Nah, jadi ini juga ada saya punya bukunya. Nah, selanjutnya yaitu menurut Muhammad Nazir, beliau mengatakan bahwa variabel sebagai suatu konsep yang memiliki bermacam-macam nilai yang nyata dalam suatu penelitian yang menghasilkan garis besar dari adanya nilai kualitas dan kuantitas. Nah, jadi itu adalah pengertian variabel penelitian menurut beberapa ahli. Mungkin teman-teman juga bisa mencari versi lain tentang pengertian variabel. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel penelitian. Di sini ada 5 jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, intervening, dan kontrol. Nah, saya menuju dulu. Nah, yang pertama yaitu variabel independen adalah variabel yang besar kecil nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel dependen atau yang disebut dengan variabel bebas. Nah, variabel ini juga disebut dengan variabel X, ya, dinotasikan dengan variabel X. Selanjutnya, nah, kebalikannya dari variabel X adalah variabel dependen. Ini adalah variabel yang besar kecilnya dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi variabel ini disebut juga variabel terikat. Nah, karena tidak bebas seperti tadi. Karena terikat oleh variabel independen, dan variabel dependen ini dinotasikan dengan huruf Y atau variabel Y. Selanjutnya yaitu variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang nilainya memperkuat atau memperlemah nilai hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini juga disebut dengan variabel yang berada di antara variabel independen dan dependen. Biasanya hubungan antara, ini contohnya, hubungan antara kepala sekolah dan guru. Nah, hubungan itu antara kepala sekolah dan guru atau antara kepala sekolah dengan guru ini adalah termasuk variabel moderator. Kepala sekolah ini dikatakan variabel X atau independen, dan guru adalah variabel dependen atau variabel Y. Nah, selanjutnya variabel intervening yaitu variabel yang nilainya memiliki beberapa pengaruh pada hubungan antara variabel dependen dan independen dengan syarat besar kecilnya dua variabel tersebut tidak bisa diamati ataupun dihitung. Dan kedua variabel tersebut akan menghasilkan suatu informasi dengan cara logika ataupun analisa lainnya. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol. Ini fungsinya mengendalikan suatu hubungan variabel terhadap variabel independen pada variabel dependen. Nah, variabel ini sering digunakan pada penelitian yang sifatnya perbandingan atau komparatif. Jadi membandingkan bagaimana perbandingan atau pengaruh kepala sekolah terhadap pegawai atau terhadap kinerja guru. Nah, itu adalah termasuk variabel kontrol. Karena apa? Ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y.
Nah, selanjutnya adalah hubungan antara variabel penelitian. Di sini ada 3 hubungan. Yang pertama hubungan simetris, resiprokal, dan hubungan asimetris. Untuk yang pertama itu hubungan simetris ini adalah terjadi apabila kedua variabel akibat dari faktor yang sama. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah meningkatnya minat membaca buku di kalangan masyarakat dengan naiknya jumlah perguruan tinggi. Nah, di sini adalah dipengaruhi oleh faktor yang sama. Apa faktornya? Yaitu meningkatnya kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat. Jadi ada faktor yang sama. Kemudian hubungan resiprokal ini kebalikannya. Resiprokal ini adalah hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada hubungan yang mengakibatkan pengaruh. Nah, contohnya yaitu meningkatnya motivasi kerja terhadap kompensasi. Itu ada hubungan. Atau contohnya hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Jadi itu ada hubungan timbal balik. Jika ada motivasi, maka di sana juga ada kepuasan kerja. Untuk yang ketiga yaitu hubungan asimetris. Hubungan asimetris ini terjadi pada dasarnya yaitu memiliki pengaruh tapi sifatnya tidak timbal balik. Contohnya hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi kerja. Jadi tidak ada hubungannya. Memang berpengaruh tetapi sifatnya tidak timbal balik. Jadi contohnya gaya kepemimpinan dengan prestasi kerja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu cara menentukan variabel penelitian. Yang pertama, tentukan masalah penelitiannya dulu. Jadi sebelum membuat penelitian, tentukan masalahnya dulu. Yang kedua, identifikasi faktor atau unsur yang berhubungan. Boleh menggunakan tadi jenis-jenis variabel atau faktor tadi. Boleh. Kemudian 3, cari penelitian terdahulu. Jadi, cari penelitian terdahulu untuk menguatkan penelitian Anda. Nah, yang keempat yaitu konsultasikan dengan senior atau dosen yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu tugas kelompok. Di sini saya akan memberikan tugas kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah dibagi di awal pertemuan ada 10 kelompok. 10 kelompok ya dalam satu kelas. Ini semester 6. Yang pertama, carilah definisi variabel penelitian menurut para ahli selain yang dijelaskan di awal. Tadi saya menjelaskan pengertian variabel ada 5 para ahli. Salah satunya yaitu Suhasini Arikunto ini, kemudian dan Sugiono. Nah, tadi sudah termasuk dari 5 dan saya juga sudah bilang. Ini tugasnya kalian mencari variabel penelitian menurut para ahli yang lain dan kalau bisa cantumkan bukunya. Cantumkan bukunya kalau ada. Yang kedua, buatlah contoh variabel dari salah satu jenis-jenis variabel penelitian. Nah, jadi buat contoh variabel dari salah satu variabel tersebut. Kemudian tugas kelompok dikumpulkan via email dan disertakan foto buku referensi paling akhir minggu depan. Nah, contohnya ini. Kalau ini. Dan tugasnya selain yang 5 para ahli tersebut. Dan email dikirimkan ke email saya asmiproida148@gmail.com. Jadi itu adalah tugas kelompok atau sebenarnya ya mereview kembali dan mencari kembali pengertian variabel penelitian menurut para ahli. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.